Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi. Saya akan membacakan Warta Jemaat GKJ Wonogiri Utara Minggu tanggal 11 Januari 2026. Majelis GKJ Wonogiri Utara mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Kami juga mengundang saudara terutama yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di GKJ Wonogiri Utara untuk hadir juga pada kegiatan yang akan datang dan selamat mengikuti kegiatan-kegiatan di GKJ Wonogiri Utara. Warta yang pertama, ibadah Minggu GKJ Wonogiri Utara. Ibadah Minggu Natal yang ketiga, Minggu tanggal 11 Januari 2026 di Gereja Induk Wonokarto, jam 7 waktu Indonesia Barat, dilayankan oleh Pendeta Sebastian Murhastomo. Untuk ibadah Minggu Natal yang keempat, Minggu tanggal 18 Januari 2026 di Gereja Induk Wonokarto, jam 7 waktu Indonesia Barat, dilayankan oleh Pendeta Sebastian Murhastomo. Di Pepantan Gegeran jam 8 waktu Indonesia Barat dilayankan oleh Ibu Siti Indarse. Di Pepantan Tandon jam 9 waktu Indonesia Barat dilayankan oleh Pendeta Sebastian Murhastomo. Di Pepantan Gemantar jam 07.30 waktu Indonesia Barat dilayankan oleh Penatua Grace Diasmo. Petugas di Induk Wonokarto hari ini organis pemusik anak Ovel, song leader Vanya Ardelia dan Asmara Dias, OBS Vania, operator LCD Alin, overlay Agnar, soundman Mikael, kamera Gavrilo. Jadwal pengajar sekolah Minggu Remaja hari ini tanggal 11 Januari 2026 dilayankan oleh Saudari Linda MC Anak Regina. Dan tanggal 18 Januari 2026 dilayankan oleh Ibu Eni dengan MC Anak Mikel. Yang kedua, laporan persembahan ibadah Minggu tanggal 4 Januari 2026. Total kantong P Rp1.148.000, kantong PI Rp986.000, kantong untuk kotak Rp988.000, Yuris Rp180.000, kas remaja Rp165.000, kotak HUT Rp978.000. Yang ketiga, kegiatan PA atau PD di kelompok dan pepantan. Akan dilaksanakan kegiatan pemahaman Alkitab dan persekutuan doa di pepantan atau kelompok dengan jadwal sebagai berikut. Untuk persekutuan doa hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 jam 7 dilaksanakan di Pepantan Gemantar bertempat di Pastori. Untuk persekutuan doa Rebon hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Wonokarto bertempat di gereja dilayankan oleh Bapak Theophilus. Yang keempat, kegiatan Januaren Komisi Warga Dewasa. Komisi Warga Dewasa GKJ Wonogiri Utara akan mengadakan Januaren 2026 pada hari ini Minggu 11 Januari 2026 bertempat di Induk Wonokarto. Dalam kegiatan Januaren ini juga akan mengundang perwakilan Komisi Warga Dewasa dari 3 gereja, yakni GKJ Wonogiri, GKJ Eko Kapti, dan GKJ Giri Kinasih. Mohon perhatian dan kehadiran dari warga dewasa GKJ Wonogiri Utara, baik bapak maupun ibu.
Yang kelima, pelayanan CD. Majelis GKJ Wonogiri Utara telah menerima permohonan CD atas diri Saudari Perta Santika Angelika Nugrahati, putra Bapak dan Ibu Bapak Rudi Agung Nugroho dan Ibu Anasari Nugrahaning Widi dari Pepantan Gembantar. Akan menerima pelayanan CD pada tanggal 11 Januari 2026 di Pepantan Gemantar yang akan dilayankan oleh Pendeta Iron Saputro. Mohon perhatian dan dukungan doa dari segenap warga jemaat GKJ Wonogiri Utara. Yang keenam, informasi tambahan. Tambahan kotak persembahan syukur HUT Perak 25 tahun GKJ Wonogiri Utara. Berdasarkan keputusan persidangan Majelis Gereja tanggal 5 Desember 2025 disampaikan bahwa mulai bulan Januari 2026 akan disediakan tambahan kotak persembahan khusus. Kotak persembahan ini diperuntukkan untuk dukungan perayaan HUT Perak 25 tahun GKJ Wonogiri Utara sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan yang setia menuntun perjalanan kehidupan jemaatnya. Yang ketujuh, ibadah Minggu sore. Majelis GKJ Wonogiri Utara pada sidang majelis pleno tanggal 11 April 2025 menugasi bidang ibadah untuk melakukan evaluasi dan kajian pelayanan ibadah Minggu sore di Induk Wonokarto sehubungan dengan berbagai masukan yang disampaikan ke majelis gereja. Berdasarkan hasil kajian bidang ibadah GKJ Wonogiri Utara dan masukan jemaat melalui jajak pendapat yang dilakukan, sidang majelis pleno tanggal 4 Juli 2025 memutuskan mulai bulan Januari 2026 ibadah Minggu sore di Induk Wonokarto tidak dilayankan lagi. Bagi jemaat yang biasanya mengikuti peribadatan sore dapat menyesuaikan dengan waktu ibadah Minggu baik di Induk Wonokarto ataupun di Pepantan Tandon, Pepantan Gegeran, dan Pepantan Gemantar. Mohon perhatian jemaat. Yang kedelapan, sidang Majelis Gereja Istimewa GKJ Wonogiri Utara tahun 2026. Majelis GKJ Wonogiri Utara akan mengadakan persidangan Majelis Gereja Istimewa pada hari Minggu 18 Januari 2026 di Induk Wonokarto pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang diikuti oleh Majelis GKJ Wonogiri Utara, Badan Pembantu Majelis, Ketua Sekretaris dan Bendahara Komisi serta tim dan perwakilan jemaat Pepantan dan kelompok. Pada persidangan tersebut juga akan dihadiri oleh visitator klasis Wonogiri. Mohon kehadiran jemaat, berita ini sekaligus sebagai undangan. Yang kesembilan, pembukaan kelas katekisasi angkatan 2026. Kelas katekisasi angkatan 2026 GKJ Wonogiri Utara akan dibuka pada bulan Maret 2026. Pendaftaran dibuka mulai 11 Januari sampai dengan 28 Februari 2026 melalui Majelis Pepantan dan kelompok masing-masing atau langsung ke gereja. Syarat calon katekisasi. Yang pertama, usia minimal 16 tahun per 24 Desember 2026 untuk kelas katekisasi CD. Yang kedua, usia minimal 14 tahun bagi calon katekisasi pra-CD. Yang ke-10, bacaan sepekan. Bacaan sepekan dapat dilihat dari grup WA masing-masing yang sudah di-share di masing-masing kelompok ataupun pepantan. Demikian Warta Gereja Minggu 11 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Kita akan menyambut ajakan beribadah secara litani. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita memperingati baptisan Tuhan Yesus. Saat Allah menyatakan kasih dan pengutusannya di tengah dunia yang penuh ketakutan dan ketidakpastian, marilah kita membuka ibadah ini dengan menyatakan iman bahwa Allah telah melawat umatnya dengan kuasa dan kasih-Nya yang memulihkan. Marilah kita berseru kepadanya dengan litani ini. Tuhan, Engkaulah Allah yang menyatakan kasih setiamu melalui sang hamba-Mu yang Kau pilih dan Kau urapi. Engkaulah yang tidak menghancurkan bulu yang patah dan tidak memadamkan sumbu yang pudar nyalanya. Suaramu mengguntur di atas langit, kemuliaan-Mu menyelubungi bumi dan langit. Namun Engkau mendekat dalam kelembutan, melawat dunia dengan kasih yang menyahkan ketakutan. Tuhan, dalam dunia yang penuh gemuruh dan kekacauan, kami datang kepadamu mencari damai. Lawatan-Mu adalah penghiburan kami, dan kasih-Mu adalah kekuatan kami. Mari datang beribadah padanya, menyembah yang benar. Kidung Jemaat 04, bait yang pertama dan yang kedua. Hai mari sembah. Bapak Ibu Saudara jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang melawat umatnya. Tuhan juga yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Diperkenankan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merayakan Minggu Tuhan Yesus dibaptis. Saat ketika Allah menyatakan anaknya kepada dunia. Ia memeteraikannya dengan Roh Kudus dan gema kasih dari surga. Di tengah dunia yang penuh kecemasan, ketidakpastian ekonomi, krisis kemanusiaan, bencana, dan rasa takut akan masa depan, Allah datang melawat kita dalam diri Tuhan Yesus Kristus.
Ia menyatakan bahwa kita dikasihi, kita dipanggil, kita dipelihara oleh Allah. Maka marilah kita membuka ibadah ini dengan hati penuh syukur dan percaya, sebab Allah yang telah melawat kita juga menyertai dan meneguhkan kita. Mari memujikan ya Tuhan saat dibaptiskan. Kita masuk pada pengakuan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan Yesus datang untuk dibaptis, Ia tidak berdosa. Meski demikian, Ia memilih masuk ke dalam barisan orang-orang berdosa. Tindakannya menandakan bahwa Ia hadir di tengah-tengah kita. Ia berkenan menanggung dan mengangkat beban kita. Maka pada kebaktian ini Allah memberikan kesempatan pada kita untuk berani datang dengan jujur dan terbuka, mengakui segala dosa dan kelemahan kita melalui doa secara pribadi. Doa pribadi dipersilakan. Di dalam peringatan akan baptisan-Mu ya Tuhan, kami mengingat bahwa Engkau datang bagi dosa-dosa kami. Engkau datang bagi kami, para pendosa ini. Maka saat ini kami mengakui segala dosa kami, segala pelanggaran kesalahan kami kepadamu ya Allah. Kiranya Engkau mentahirkannya dengan air kasih-Mu. Kiranya Engkau membasuhnya dengan darah suci. Sebab kami percaya dalam kasih-Mu Engkau menuntun kami dalam pertobatan.
Maka inilah dosa-dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Amin. Marilah dengan rendah hati kita menghadap Tuhan, mengakui segala dosa dan kegagalan kita, baik yang kita sadari maupun yang tersembunyi. Dengan tulus dan sepenuh hati kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama kita dengan ungkapan pujian, "O Allahku, jenguklah diriku." Mari kita berdiri, kita akan menyambut anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengakuan dosa kita tidak pernah berakhir dalam keputusasaan. Sebab Allah yang kudus juga adalah Allah yang penuh belas kasihan. Ia melawat umatnya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan dan mengangkat kita dari lumpur dosa. Di dalam Kristus Sang Hamba Tuhan yang diutus Allah, yang dibaptis untuk menyatakan solidaritasnya dengan manusia berdosa, kita menerima kepastian bahwa pengampunan itu nyata. Demikianlah berita anugerah seperti yang dinyatakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari menanggapinya dengan berjabat tangan dan mengucap salam damai. Salam. Jemaat terkasih di dalam Kristus, salam damai bagi kita. Salam damai. Mari kedamaian Allah itu kita tanggapi dengan berdiri, kita memujikan seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Saat ini kita akan masuk pelayanan sabda, namun terlebih dahulu mari menyiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, sungguh kami mengucap syukur. Kasih setia Tuhan senantiasa dinyatakan kepada kami dan keluarga kami. Hingga saat ini kami boleh bersyukur bahwa Engkau mengizinkan kami untuk membangun peribadatan. Ya Allah yang Maha Kasih, di tengah peribadatan ini kami hendak merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus turun ke atas kami, menolong kami, untuk kami mengerti dengan sungguh dan melakukan dengan sepenuh hati firman-Mu dalam hidup kami keseharian. Hamba-Mu
dalam keterbatasannya yang kau tunjuk untuk menyampaikan sabdamu. Berkatilah, agar melalui segala hal yang terbatas dalam hidupnya, hanyalah kasih setia, kebenaran, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak terbataslah yang disampaikan kepada seluruh warga jemaat. Maka dengan hati yang senantiasa terarah kepadamu ya Allah, kami bersedia mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Diambilkan dari Yesaya 42 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukkannya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan membaca Mazmur 29. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud kepada Tuhan, hai penghuni surgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar.
Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin. Bacaan kedua diambilkan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil pada saat ini diambil melalui pembacaan Injil menurut Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia dengan judul Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku." Jawab Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya.
terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman-Nya, merenungkan dan melakukannya dalam hidup keseharian. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Kiranya kasih setia Allah melimpah di dalam hidup kita dan keluarga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Kristus pada saat ini, pada minggu setelah Natal ketiga atau yang dalam tradisi gereja sering disebut sebagai Minggu Tuhan Yesus dibaptis, kita akan merenungkan tema dari Sungai Yordan ke dunia yang gentar. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, mohon tidak teralihkan dengan wajah saya yang membesar di slide. Saya juga takut teralihkan, mengko malah dadi ngoco. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dunia pada saat ini hidup di dalam kegentaran. Apa itu kegentaran? Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, gentar itu artinya ketakutan, kegelisahan. Bergetar karena ketakutan dan kekhawatiran. Kita melihat betapa banyak manusia yang saat ini kehilangan arah moralnya. Betapa banyak manusia yang rapuh relasinya dengan sesama, bahkan dengan keluarganya. Kita melihat betapa kerasnya wajah kekuasaan dimanapun di dunia saat ini. Bahkan kita melihat kaburnya pengharapan akan masa depan yang indah. Ya, kita mengerti bahwa manusia itu tahu begitu banyak, terhubung kemana-mana dengan cara apapun, dengan koneksi yang bagaimanapun, dengan sekedar bermodal handphone dan kuota internet, kita bisa terhubung kemana-mana. Tetapi menariknya, manusia tidak lagi yakin kemana ia harus melangkah dan pada siapa ia harus bersandar. Maka seringkali jokes-jokes di internet itu menceritakan, aku butuh bahu untuk bersandar. Sing kakung nggih ngoten, sing putri nggih ngoten. Lalu bahu siapa tempat kita bersandar? Kita tidak lagi tahu. Meskipun kita terhubung ke banyak aplikasi, terhubung ke banyak orang dengan maps, dengan aplikasi apapun, terhubung dengan media sosial, tapi kita tidak tahu kemana kita melangkah dan pada siapa kita bersandar. Itu sisi tragis dari dunia modern pada saat ini. Di dalam situasi tersebut, baptisan Tuhan Yesus menjadi sangat relevan. Sebab di tengah dunia yang gentar itu, di tengah dunia yang tidak pasti itu, Allah menyatakan dirinya bukan dengan jarak, bukan dengan hierarki, bukan dengan paksaan, tetapi kehadirannya terletak pada kesetiaan.
kehadirannya disentuh dengan penegasan bahwa manusia dikasihi sebelum ia mampu mengasihi orang lain. Maka dengan kuasa yang memulihkan yang lemah, dengan misi yang membuka masa depan, kegentaran dunia bukan lagi masalah. Kegentaran malah bukan menjadi tanda Allah absen, Allah tidak hadir, tetapi justru menjadi ruang di mana baptisan Tuhan Yesus menyatakan bahwa Allah masih hadir loh, bahwa Allah masih bekerja loh di dunia ini. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Baptisan Tuhan Yesus dalam tradisi gereja merupakan penutup rangkaian masa Advent Natal. Setelah minggu ini, stola dan warna liturgis kita tidak lagi putih, melainkan hijau. Pertanda kita memasuki minggu biasa, tetapi dengan cara yang tidak biasa. Karena saat ini melalui baptisan Tuhan Yesus, kita juga diutus oleh Tuhan melalui baptisan kita masing-masing. Maka makna baptisan Tuhan Yesus bagi dunia saat ini bisa kita rangkum dalam 4 pemaknaan berdasarkan Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 yang tadi kita baca, dan dilengkapi dengan syair hamba Tuhan yang ditulis oleh Yesaya pada Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Makna pertama, baptisan Tuhan Yesus menegaskan solidaritas Allah dengan manusia. Allah mana, Tuhan mana yang menegaskan kehadirannya lewat solidaritas. Tuhan Yesus datang kepada Yohanes dan berdiri di antara orang banyak yang dibaptis. Itu adalah sebuah tindakan sadar Tuhan Yesus, bukan sebuah kebetulan. Tuhan Yesus berdiri di antara orang-orang berdosa yang dipanggil untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita tahu seruan Yohanes Pembaptis yang terkenal, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya yang dibaptis itu orang kudus, yang asalnya mungkin bukan dari kota Kudus, atau orang yang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Berdosa. Dan salah sekian diantaranya adalah kulolan panjenengan. Kita juga dipanggil oleh Yohanes Pembaptis untuk bertobat dan memberi diri dibaptis. Injil Matius menekankan keberatan Yohanes justru untuk menegaskan bahwa Tuhan Yesus sengaja memilih posisi bersama, membersamai, nyarengi manusia, bukan berada di atas manusia. Bukan Tuhan Yesus yang meminta, kowe dibaptis, kowe dibaptis, Bastian kowe kakean dosa, kowe kudu dibaptis. Tidak. Tuhan Yesus hadir bersama dengan orang-orang berdosa itu. Hal ini seturut dengan apa yang disampaikan Yesaya dalam pasal 42 ayat 3. Hamba Tuhan tidak mematahkan buluh yang terkulai dan memadamkan sumbu yang pudar. Maka ada pujian, buluh yang terkulai takkan dipatahkannya,
Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dan sebagainya. Ini merupakan panggilan bahwa hamba Tuhan Yesus itu membersamai kehadiran Allah dalam diri Tuhan Yesus bersifat mendekat, melekat, memulihkan, menyertai kita yang rapuh. Maka bagi dunia saat ini Bapak Ibu Saudara ini menegaskan bahwa Allah tidak menjawab penderitaan manusia dari tempat yang jauh. Kowe kudu ngene, kowe kudu ngene, kowe kudu ngene, tidak. Tapi ini menegaskan bahwa Allah turun ke realitas manusia. Ayo awek dhewe ngene. Ayo to neng gereja meneh. Ayo to melu PA. Ayo to melu pandonga senajan wonge sithik. Ayo to melu PA senajan kowe ngantuk. Ayo to melu Januaren senajan iki wis rada mendung. Mugi-mugi mboten jawah nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Maka Tuhan Yesus mengajak kita bahkan untuk ikut Januaren Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengajak kita dalam ajakan-ajakan yang sederhana. Yang kedua, makna pembaptisan Tuhan Yesus adalah bahwa Tuhan Yesus mengawali pelayanan yang berakar dari ketaatan, bukan ambisi. Kita bisa melihat pada kalimat kunci yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 3. Hendaknya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kata menggenapkan seluruh kehendak Allah menunjukkan bahwa baptisan adalah tindakan ketaatan total. Jadi orang yang dibaptis bukan karena pancen kudune wis kudu dibaptis. Orang tua yang mengajak anaknya meminta pelayanan baptis. Bukan karena iki wis pancen kudune dibaptis wis umur semene. Boten. Itu tanda seorang tua, kalau baptis anak, kalau baptis dewasa ya diri pribadi, tanda bahwa kita betul-betul taat pada rencana Allah. Tanda ketaatan total kita kepada Tuhan. Pelayanan Tuhan Yesus bukan dimulai melalui khotbah di atas mimbar. Tidak dimulai melalui mukjizat terlebih dahulu, tetapi dari tindakan sederhana. Dibaptis. Ketaatan pada rencana Allah. Meskipun nanti setelah pembaptisan itu kita tahu bahwa ada banyak jalan penderitaan yang harus dilalui Tuhan Yesus. Dalam bacaan Injil yang kita baca saja di Matius pasal 4, misalkan kalau kita mau membaca lebih lanjut, Tuhan Yesus setelah dibaptis langsung dicobai di padang gurun. Pertanyaannya sama kepada kita. Sediakah kita dalam ketaatan total kita, dalam kepatuhan kita pada rencana Allah menerima jalan penderitaan? Yesaya pasal 42 menegaskan bahwa hamba Tuhan akan setia sampai keadilan betul-betul ditegakkan. Tanpa menjadi tawar, tanpa menjadi patah semangatnya. Maka jika kita melihat dunia saat ini, seringkali kita mengukur keberhasilan dari hasil yang cepat. Wis pokoknya sedas-des. Dan pengaruh yang besar. Seberapa hebat pengaruhnya untuk masyarakat.
Tapi saat ini kita belajar bahwa baptisan Tuhan Yesus mengingatkan ketaatan mendahului ambisi kita. Ampun ngegong ke ambisi, aku pengen kuwi, aku pengen ngono 2026, aku pengen dadi kepala iki. Aku pengen dadi ketua iki. Aku pengen menduduki jabatan tertentu. Jangan. Hari ini kita diingatkan bahwa ketaatan mendahului ambisi kita. Gereja dan orang percaya dipanggil untuk meniru pola ini. Setia dulu, baru kita bicara soal dampak. Setia dulu, baru panjenengan bisa berdampak. Maka ada bagian dari firman Tuhan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ketiga, penegasan identitas. Tentu pembaptisan Tuhan Yesus menyatakan suara dari surga bahwa aku telah menaruh rohku ke atasnya, kalau Yesaya 42 ayat 1. Identitas seorang Kristen ditegaskan melalui relasinya dengan Bapa, bukan prestasinya. Hari ini dunia mengalami krisis identitas yang serius. Manusia dinilai dari produktivitasnya, dari jabatannya, dari pencapaiannya. Tetapi baptisan Tuhan Yesus hari ini menegaskan prinsip teologis mendasar. Allah menerima kita terlebih dahulu. Tidak berdasarkan kinerja kita. Tidak berdasarkan pencapaian kita. Tidak berdasarkan jabatan kita. Dan yang keempat, sebagai penutup, Allah memberikan misinya bagi dunia dan gereja. Hari ini kita dipanggil untuk hadir di dunia, memperjuangkan keadilan, memulihkan yang lemah, membawa terang tanpa kehilangan kesetiaan. Maka baptisan Tuhan Yesus adalah pengingat bahwa Allah itu hadir, Allah itu setia, Allah itu bekerja melalui realitas hidup manusia. Maka inilah yang harus kita tiru, inilah yang harus kita copy. Kita dipanggil untuk mengikuti pola yang sama yang diterapkan pada hamba Tuhan di Yesaya 42. Hadir di tengah dunia yang rapuh, bekerja untuk keadilan, tetap setia pada kehendak Allah, bahkan ketika kita dianggap tidak populer, ketika kita dianggap tidak berjabatan, ketika kita dianggap rendah. Hari ini kita diajak untuk melihat bahwa jalan Allah tidak dimulai dari perubahan keadaan yang signifikan, tetapi dari perubahan arah hidup kita. Bagaimana kita setia, bagaimana kita taat kepada Allah. Dari sungai Yordan Tuhan Yesus tidak menunggu dunia membaik untuk dilayani, untuknya memulai pelayanannya. Ia justru masuk ke dunia yang gentar itu dengan identitas yang teguh, dengan ketaatan yang utuh. Maka iman kita hari ini bukan tentang mencari tempat aman, bukan tentang mencari jabatan yang baik, mencari posisi yang enak, tetapi iman kita hari ini adalah tentang berjalan bersama Kristus di tengah dunia, membawa kehadiran Allah saat banyak orang kehilangan keberanian dan harapan. Membawa pengharapan Allah saat kita merasakan hujan berkat tercurah bagi kita. Kiranya kita selalu dimampukan Allah
untuk menjadi saksi Kristus. Selamat menjadi saksi Kristus di dunia yang gentar. Tuhan mengutus kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan sabda Tuhan. Saat teduh akan kita tutup dalam doa syafaat, dan di akhir doa nanti mari berdoa menurut doa Bapa kami. Mari tunduk di dalam doa. Hari ini Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap hadir, memberi pengharapan bagi kami. Di tengah kondisi kami yang remuk redam, di tengah kehidupan kami yang mungkin sedang kehilangan pengharapan, kami bersyukur dan kami percaya bahwa Engkau tetap hadir dan akan selalu hadir. Bahkan meskipun hujan badai ada dalam kehidupan kami dan keluarga. Di tahun 2026 ini, kami hanya mengharapkan pengharapan-Mu Tuhan. Di tahun 2026 ini kami hanya mengharapkan kehadiran. Meskipun jalan-Mu tak terselami, tapi kami percaya ada Allah yang berjalan bersama-sama dengan kami. Bahkan meskipun saat ini kami harus merasakan sakit, saudara-saudara kami sedang bergumul dalam pemulihannya. Melalui tindakan medis yang dilakukan, melalui berbagai obat dan terapi yang dilakukan, melalui keluarga yang tidak pernah berhenti untuk mengupayakan kesehatan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tetap hadir, bahwa Engkau tetap membersamai kami di dalam jalan hidup kami. Bahkan meskipun kami saat ini juga sedang berduka, karena orang-orang yang dekat dengan kami Engkau panggil pulang kepadamu ya Allah. Kami percaya bahwa penghiburan surgawi akan kami rasakan. Kami percaya bahwa kasih Tuhan tetap melimpah, menghibur dan menguatkan kami. Demikian pula kami yang sedang bergumul di dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Tuhan sendiri yang kami percayai hadir, memberikan solusi dan penguatan. Baik itu dalam pergumulan keluarga, baik itu dalam pergumulan ekonomi, pergumulan studi kami, pergumulan pencarian jati diri, pencarian jodoh, pencarian pekerjaan, ataupun pergumulan-pergumulan berat lain yang kami rasakan. Kami percaya bahwa Allah adalah Allah yang hadir menyertai kami seperti yang Kau nyatakan di dalam baptisan Tuhan Yesus Kristus. Maka saat ini kami juga menyerahkan
pekerjaan kami masing-masing, pelayanan kami masing-masing. Di tempat kami bekerja, di tempat kami melayani, kiranya Engkau yang hadir dan memberi kekuatan. Kiranya Engkau yang membersamai kami, sehingga kami tidak menjunjung mencari popularitas, tapi kami mencari Allah, kami mencari kehendak-Mu yang mencukupkan kami, mencukupkan keluarga kami. Maka kami menyerahkan juga pelayanan yang dilakukan di gereja-Mu GKJ Wonogiri Utara, untuk seluruh majelis gereja, setiap penatua, setiap diaken dan pendeta, setiap anggota tim pelayanan gerejawi, bidang, komisi, tim, panitia-panitia, maupun bebadan-bebadan dalam gereja ini. Kiranya Tuhan sendiri yang panggil untuk menyatakan bahwa Allah hadir memberkati dan membersamai kami. Berkatilah peringatan 25 tahun pelayanan GKJ Wonogiri Utara di bulan Maret nanti. Kami percaya Tuhan yang menyertai setiap rangkaian acaranya. Tuhan yang memberkati, mencukupkan, dan menyertai rangkaian-rangkaian acara itu. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami yang sedang membutuhkan kasih setia Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah pergi dari bangsa ini. Engkau senantiasa hadir dan memberkati bangsa ini. Seperti Engkau senantiasa hadir dan memberkati keluarga kami. Kiranya keluarga kami menjadi keluarga Allah yang penuh kasih, tempat kami berpengharapan, tempat kami menyemai kasih, dan tempat kami membagi pengharapan serta damai sejahtera kepada orang-orang di sekitar kami. Maka inilah permohonan kami yang tidak sempurna, kiranya Tuhan yang sempurnakan di dalam nama tunggal Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Kita masuk pada persembahan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar Injil anugerah bahwa Allah melawatnya dalam Kristus Yesus bukan untuk menghakimi,
tetapi untuk meneguhkan dan menyelamatkan. Kita yang dahulu hidup dalam ketakutan, kini diangkat menjadi anak-anak Allah. Sebagai tanggapan atas kasih dan kebaikan Tuhan itu, marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai ucapan syukur karena kita telah mengalami damai dan pengharapan dari Allah. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 sampai 9 mengingatkan kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti peribadatan di rumah masing-masing, mohon mengkoordinasikan persembahan yang dikumpulkan kepada majelis kelompok atau pepantan. Jemaat dari luar Wonogiri dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening gereja. Selamat berpersembahan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita satukan dalam doa, kami hantarkan. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu yang tidak pernah berkesudahan. Segala yang kami miliki berasal dari tangan-Mu. Pada saat ini kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan dan pakai untuk pekerjaan kerajaan-Mu, pelayanan-Mu di gereja, serta pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Bentuklah kami agar kami tidak terikat pada harta, melainkan setia hidup dalam kasih dan ketaatan kepada-Mu. Ya Tuhan, selanjutnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau tuntun dan sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Ajar kami pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera yang dapat kami bagikan kepada setiap orang yang kami jumpai. Jaga daya Tuhan untuk rumah-Mu yang akan kami tinggalkan ini, sehingga kami dapat jadikan tempat berkumpul kembali di lain kesempatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, kita masuk pada pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus, Terpujilah nama Tuhan Allah kita. kini dan selamanya. Pergilah dalam sukacita. Ingatlah sabda Tuhan bahwa Allah melawat kita. Di tengah dunia rawa paya, di hidup yang berat, yakinlah Allah hadir menemani kita untuk mampu menyatakan keagungan Tuhan. Maka mari memujikan dunia dalam rawa paya.
Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari melanjutkan pujian kita di dalam dunia dalam rawa paya di bait 2 dan 3 sebagai penutup ibadah.